Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Sundari, saya mengajar di SMK Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pengalaman mengajar yang saya lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran model FCR via WhatsApp dengan mengintegrasikan portal rumah belajar. Sahabat rumah belajar yang berbahagia, praktik mengajar ini saya lakukan di awal tahun ajaran 2020-2021 ini di sekitar awal bulan Agustus. Jujur, saat itu saya masih dalam masa mencari-cari kira-kira platform apa yang paling tepat digunakan atau paling tepat saya terapkan untuk mengajar siswa-siswi SMK, di mana karakteristik tuntutan belajarnya mungkin agak berbeda ya dengan di SMA, di mana siswa-siswi SMK dituntut untuk terampil mengolah, mengoperasikan, atau paling tidak memahami suatu prosedur dan mampu menerapkannya. Kebetulan sekali di bulan Agustus tersebut, saya sudah berada dalam perjalanan mengikuti kegiatan pembatik. Kalau tidak salah saat itu saya sudah berada di level 3. Sehingga banyak sekali inspirasi yang saya dapat dari kegiatan pembatik ini. Tentunya disesuaikan dengan kondisi siswa saya yang masih banyak sekali mengalami kendala atau hambatan, utamanya dalam masalah teknis, kehandalan alat, masalah biaya, dan sebagainya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya mencoba memodifikasi satu model pembelajaran yang menurut saya sangat menginspirasi sekali untuk diterapkan di tingkat SMK, yaitu model pembelajaran flip classroom, atau pada kesempatan ini, pada materi yang saya sampaikan siang ini, saya singkat menjadi FCR. Sedikit flashback untuk kita ingat lagi bersama tentang flip classroom ini. Ibu, Bapak, sahabat rumah belajar bisa dilihat di slide. Secara umum, kalau kita mendengar flip classroom, itu artinya adalah kelas terbalik. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Kalau dulu, pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, itu proses biasanya dimulai dengan ini yang dilakukan di sekolah, tatap muka, dilakukan dengan penyajian pembelajaran atau materi pembelajaran, kemudian dilakukan diskusi di kelas, membuat rangkuman, dan kemudian guru memberikan latihan soal, PR, atau tugas proyek untuk dikerjakan di rumah. Tetapi dengan model flip classroom ini, jadi dibalik. Apa yang dilakukan di sekolah, itu dilakukan di rumah, mandiri oleh siswa. Tapi berhubung sekarang semuanya itu harus melakukan pembelajaran dari rumah, ya. Jadi semua tahapan itu dilakukan mandiri di rumah oleh siswa, ya. Tapi dibalik prosesnya, mulai flip classroom ini dimulai dengan pemberian materi pembelajaran, ya. Itu misalkan dengan menonton video pembelajaran, ini dilakukan secara mandiri di rumah. Dilanjutkan dengan mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan. Jadi di situ ada proses kognisi. Siswa memahami materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang saat itu harus dikuasai. Kemudian dilanjutkan dengan membahas konsep. Nah, ini biasanya dilakukan dengan diskusi atau forum tanya jawab, di mana siswa pada saat diskusi itu mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dia temui atau hal-hal yang sulit dia pahami pada saat dia mempelajari materi pelajaran yang berupa video pembelajaran tadi, gitu.
Nah, ini banyak sekali platform yang bisa digunakan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah guru memberikan tugas, kemudian soal latihan, dan kemudian tes. Kalau perlu ada praktek-praktik atau proyek dilakukan di tahapan ini. Ibu, Bapak, sahabat rumah belajar yang berbahagia, adapun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam implementasi model Flip Classroom via WhatsApp ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah penyiapan grup mata pelajaran di WhatsApp menggunakan link. Jadi saya mengkoordinasi anak-anak atau siswa untuk bergabung ke grup WhatsApp khusus mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Di kelas 11 dan 12 itu masing-masing kelas memiliki grup mapel humas tersebut. Nah, di sini kenapa harus menggunakan WhatsApp? Saya lakukan ini dengan berbagai pertimbangan. Pertama, saya mendengar aspirasi dari siswa bahwa seringkali mereka itu hanya memiliki kuota untuk membuka sosial media gitu. Jadi saya pikir kalau saya menggunakan aplikasi WhatsApp ini, saya bisa mengakomodir semua siswa. Kemudian saya juga mempertimbangkan spesifikasi dan kehandalan alat atau Android yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Masih banyak sekali kenyataannya di lapangan itu siswa saya yang memiliki device atau handphone yang terbatas sekali dalam menampung atau bisa menginstalkan aplikasi-aplikasi tertentu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tidak semua HP-nya itu Android dan canggih gitulah ya. Nah, langkah kedua adalah memberikan tautan ke portal rumah belajar, khususnya ke fitur sumber belajar, di mana pada tahapan ini saya menyampaikan materi pembelajaran berupa video pembelajaran dengan harapan untuk generasi sekarang ini mereka itu akan lebih mudah memahami materi pembelajaran apabila disajikan dalam bentuk visualisasi yang sangat menarik, yaitu berupa video pembelajaran. Ibu dan Bapak sahabat rumah belajar yang berbahagia, saya sangat antusias sekali menggunakan portal rumah belajar ini, terutama pada fitur sumber belajar, karena di situ sudah tersedia banyak sekali pilihan video pembelajaran ataupun media pembelajaran interaktif yang dapat kita jadikan atau kita sajikan kepada siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang kita ajarkan saat itu. Media pembelajaran itu secara garis besar kita kelompokkan menjadi dua ya. Ada media yang kita create atau kita desain sebelum pembelajaran, atau media yang sudah tersedia. Nah, jujur terkadang saya tidak sempat menyiapkan media pembelajaran yang menurut saya akan menarik motivasi atau minat siswa untuk belajar berupa video pembelajaran kah atau media pembelajaran interaktif. Itu saya menggunakan atau saya memanfaatkan fitur sumber belajar di portal rumah belajar untuk mengatasi hal ini gitu. Karena kalau saya monoton pun menggunakan atau menyampaikan materi melalui blog
saya yang mayoritas berisi materi berupa tulisan atau artikel, dikhawatirkan siswa saya nanti mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam menerima materi pembelajaran. Makanya dengan adanya portal rumah belajar ini bagi saya itu sangat-sangat membantu dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bisa mendongkrak atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, langkah ketiga dalam pembelajaran menerapkan model flip classroom via WhatsApp ini adalah setelah siswa mengamati, mempelajari, dan memahami materi yang disampaikan melalui video pembelajaran yang saya tautkan ke sumber belajar di portal rumah belajar. Langkah berikutnya adalah kami melakukan diskusi tentang materi pelajaran, utamanya tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi pelajaran tersebut. Nah, untuk diskusi ini saya menggunakan grup WhatsApp mata pelajaran Humas dan Keprotokolan yang memang saya siapkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi-informasi sekaitan dengan pembelajaran tersebut. Dan forum WhatsApp grup ini juga merupakan forum utama untuk kita sharing materi atau kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi pembelajaran tadi. Nah, kemudian langkah keempat adalah pemberian tugas atau penugasan. Tugas saya sampaikan melalui WA grup mata pelajaran tersebut. Kemudian untuk pengumpulan hasilnya atau pengumpulan tugasnya, saya tautkan link Google Drive saya itu sudah saya siapkan satu folder untuk satu kelas. Di folder tersebut sudah saya siapkan folder-folder dengan nama masing-masing siswa. Jadi siswa terpantau di akhir pembelajaran itu siapa saja yang tidak lengkap dalam pengumpulan tugas dan sebagainya. Nah, kemudian di langkah keempat ini juga masih menyangkut evaluasi, yaitu untuk mengerjakan soal latihan atau soal tes, saya menggunakan Google Form. Nah, ini Google Form sudah saya setting untuk setiap kelas. Jadi nilai siswa yang masuk itu atau respon siswa yang masuk itu sudah langsung terekap. Di situ saya bisa mengetahui keterserapan siswa tentang materi tersebut. Baik, Ibu dan Bapak sahabat rumah belajar yang berbahagia, di slide ini saya sajikan contoh pengorganisasian kelas dengan menerapkan model flip classroom via WhatsApp ini. Ibu dan Bapak bisa lihat. Di sini ada contoh untuk pertemuan ketiga ini di awal bulan Agustus. Ibu Bapak bisa lihat telah saya melakukan atau memberikan pembukaan untuk pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Di sini saya menghadirkan 5 tautan. Tautan yang pertama adalah tautan untuk mengisi daftar hadir yang saya buat berupa link ke Google Form yang langsung nanti rekapnya ada di Google Drive saya. Kemudian setelah siswa mengisi daftar hadir, sampaikan materi pelajaran dengan memberikan tautan atau link sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Di situ nanti akan muncul video pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan KD yang disampaikan. Langkah berikutnya adalah diskusi melalui grup WhatsApp mata pelajaran ini. Kemudian di situ saya tautkan juga link Google Drive untuk pengumpulan tugas.
Adapun tugasnya itu saya sampaikan di grup WhatsApp mata pelajaran ini. Kemudian tautan yang terakhir adalah tautan Google Form untuk saya memberikan tes evaluasi akhir. Hanya tes ini saya buka atau bisa diakses oleh siswa saat siswa sudah memahami betul materi yang disampaikan dan siswa menyatakan kesiapannya untuk melakukan atau untuk melaksanakan tes evaluasi akhir kompetensi dasar. Baik, rekan-rekan sahabat rumah belajar, di slide ini secara ilustrasi singkat bisa dilihat bahwa semua saya sampaikan melalui WhatsApp grup mata pelajaran, tapi di situ ada beberapa aplikasi dan fitur yang saya gunakan untuk mengelola atau mengorganisasikan kelas menggunakan model flip classroom ini, ya. Untuk absen saya menggunakan Google Form. Untuk pemberian materi saya memanfaatkan portal rumah belajar, khususnya fitur sumber belajar. Kemudian untuk pengumpulan tugas itu diserahkan melalui Google Drive. Dan kemudian untuk tes evaluasi akhir kompetensi dasar kembali saya menggunakan Google Form. Ibu dan Bapak sahabat rumah belajar yang saya hormati, di akhir langkah model pembelajaran flip classroom ini saya selalu memberikan apresiasi terhadap prestasi yang dicapai oleh siswa. Salah satu tujuan saya adalah untuk memberikan motivasi kepada mereka agar lebih semangat dalam belajar, yaitu dengan cara siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, nilai keseluruhan, baik dari tugas, tes, keaktifan di kelas, itu 3 besar yang memperoleh nilai terbaik. Ada apresiasi berupa ucapan selamat dan pujian yang saya berikan di WhatsApp grup mata pelajaran tersebut, dan juga apresiasi berupa reward pemberian pulsa untuk siswa. Mungkin itu saja gambaran singkat tentang pembelajaran model classroom via WhatsApp dengan mengintegrasikan rumah belajar yang pernah saya lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Ini memang sederhana Ibu dan Bapak, tapi saya mencoba bagaimana caranya dengan memanfaatkan apa yang kita miliki agar proses pembelajaran ini bisa tetap berjalan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah, ternyata setelah saya menerapkan cara pembelajaran atau metode pembelajaran seperti ini, itu saya merasakan sekali dampak positif. Antara lain, dampak positif yang saya rasakan adalah motivasi belajar siswa yang meningkat. Saya yakin salah satunya adalah karena siswa menerima materi pembelajaran itu dalam bentuk visual video pembelajaran yang memang penyajiannya, kemasannya sangat menarik dan secara digital yang memang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi mereka merasa lebih enjoy saat menerima materi pembelajaran tersebut. Dampak positif yang lain adalah yang jelas keterampilan guru dan siswa dalam memanfaatkan TIK pada pembelajaran menjadi lebih baik, karena mau tidak mau dengan kondisi seperti ini kita dituntut untuk terus belajar, memperbaiki dan menambah pengetahuan serta keterampilan kita di bidang IT. Dan yang
paling sekali saya rasakan adalah proses belajar jarak jauh ini menjadi lebih menyenangkan dan tidak garing. Nah, itu beberapa dampak positif yang saya rasakan setelah saya menerapkan model pembelajaran flip classroom via WhatsApp dengan mengintegrasikan portal rumah belajar ini. Ibu bapak guru hebat, sahabat rumah belajar yang berbahagia, di akhir izinkan saya untuk menyampaikan closing statement. Saya ingin mengutip satu quote yang pernah disampaikan oleh seorang ahli, yaitu oleh Albert Einstein, di mana beliau mengatakan bahwa I never teach my students, I only provide the condition in which they can learn. Yang maknanya mungkin kurang lebih bahwa seorang guru itu dalam keadaan apapun harus dapat mengkreasi atau harus siap menciptakan satu kondisi agar murid-murid kita dapat tetap belajar. Dan salah satu wadah atau portal yang sekarang ada yang sangat-sangat mendukung proses pembelajaran di saat pandemi COVID-19 seperti ini adalah portal rumah belajar. Belajar dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.